Sebuah benua yang dijuluki ibu peradaban, di mana matahari terbit di atas sabana yang luas dan sungai-sungai besar mengalirkan kehidupan, terdapat ironi yang memilukan. Di satu sisi, ada mereka yang hidup dalam kemewahan, menikmati hidangan lezat berharga jutaan rupiah. Sementara di sisi lain, jutaan manusia tidak memiliki akses bahkan untuk seteguk air bersih atau sepiring nasi. Mereka harus bekerja keras setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Statistik kelam mengungkap, setiap tahun, jutaan orang Afrika meregang nyawa dalam diam karena kekurangan gizi dan kelaparan. Ironi inilah yang menjadi latar belakang sebuah proyek ambisius yang akan mengubah takdir benua ini. Sebuah langkah yang memicu pertanyaan besar. Apa sebenarnya motif di balik upaya Tiongkok untuk menggarap 100.000 hektar lahan di Afrika? Menurut laporan PBB tahun 2024, lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia menderita kelaparan setiap hari, dan hampir setengahnya berada di Afrika. Hal ini sungguh ironis, mengingat benua ini diberkahi dengan kondisi alam yang subur dan memiliki sekitar 60% lahan subur yang tersedia di dunia. Namun, kenyataannya, kurang dari 30% dari lahan tersebut yang benar-benar dimanfaatkan. Akar permasalahan utamanya adalah konflik dan perang yang berkepanjangan, situasi politik yang tidak stabil, dan lambatnya perkembangan ekonomi yang menghambat sektor pertanian. Para petani miskin di Afrika kesulitan mendapatkan peralatan modern, tidak memiliki dana untuk menerapkan teknologi baru, dan bahkan memperluas lahan garapan pun menjadi kesulitan besar. Kesulitan lainnya datang dari alam itu sendiri. Bencana alam seperti kekeringan dan banjir seringkali menghancurkan panen sebelum waktunya, membuat kerja keras petani sia-sia. Menghadapi kondisi ini, banyak negara maju di Eropa dan Amerika memberikan bantuan pangan. Namun, bantuan ini seringkali tidak sampai ke tangan yang membutuhkan, karena korupsi yang merajalela di lembaga-lembaga pemerintahan. Para pejabat sering menjual bantuan gratis ini dengan harga murah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang ironisnya, merusak pasar dan membuat hasil panen petani setempat tidak laku. Akibatnya para petani kehilangan semangat untuk terus bertani. Selain memberikan bantuan, perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika juga melakukan investasi pertanian di Afrika. Namun, fokus utama mereka adalah keuntungan. Mereka menanam tanaman komersial bernilai tinggi seperti kakao, kapas, dan biji kopi. Meskipun menguntungkan, tanaman-tanaman ini tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat setempat. Parahnya lagi, sistem monokultur ini sangat rentan terhadap perubahan iklim dan penyakit, membuat seluruh ladang dapat hancur dalam sekejap. Model investasi ini gagal memberikan solusi jangka panjang. Di tengah kegagalan ini, muncul Tiongkok yang telah memberikan bantuan pertanian kepada banyak negara Afrika selama 60 tahun terakhir. Mereka bahkan mengajari para petani setempat cara menanam padi dari Tiongkok. Pertanian selalu menjadi salah satu area bantuan utama Tiongkok di Afrika. Hingga kini, Tiongkok telah mendirikan 24 pusat demonstrasi teknologi pertanian dan mempromosikan lebih dari 300 teknologi canggih, meningkatkan hasil panen 30% hingga 60%. Namun, bantuan terbesar Tiongkok bagi Afrika adalah padi hibrida. Di Burundi, misalnya, hasil panen padi hibrida mencapai 13,86 ton per hektar, 5 hingga 6 kali lipat dari hasil rata-rata. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mengurangi jumlah pengungsi dan menurunkan angka penyakit. Di Madagaskar, luas lahan yang ditanami padi hibrida Tiongkok telah mencapai 75.000 hektar dengan hasil rata-rata 7,5 ton per hektar, 3 kali lipat dari varietas lokal. Kehadiran padi hibrida Tiongkok telah menyelamatkan banyak keluarga miskin dari kelaparan. Pada tahun 2024, Tiongkok meningkatkan dukungannya dengan menjanjikan bantuan pangan darurat senilai 1,8 triliun rupiah untuk mengatasi masalah produksi pangan yang disebabkan oleh bencana alam. Kini, Tiongkok meluncurkan proyek pertanian super senilai 3,75 triliun rupiah di Angola, yang memicu pertanyaan besar. Apa sebenarnya proyek ini, dan mengapa ini mengancam kepentingan perusahaan Barat?
Proyek ambisius ini adalah bagian dari kerjasama Tiongkok dan Angola yang berencana menginvestasikan 3,75 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan untuk menggarap lahan seluas 100.000 hektar yang akan difokuskan untuk menanam jagung dan kedelai. Proyek ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan domestik Angola, tetapi juga mengekspor sebagian hasilnya kembali ke Tiongkok. Menurut rencana, Tiongkok akan mengirimkan 500 ahli pertanian, melatih 1.000 pemimpin pertanian, dan membangun 100 desa percontohan untuk pengentasan kemiskinan. Targetnya, hasil per hektar mencapai 8 ton jagung dan 5 ton kedelai, yang diperkirakan dapat memberi makan sekitar 3 juta orang per tahun. Proyek ini dianggap sebagai proyek percontohan, yang skalanya akan diperluas di masa depan. Namun, pengumuman proyek ini membuat 4 raksasa biji-bijian dunia gelisah. Mereka khawatir bahwa kepentingan mereka di Afrika akan terancam. Mengapa menanam pangan di Afrika membuat mereka begitu khawatir? Selama beberapa dekade, 4 raksasa biji-bijian, Cargill, ADM, Bunge, dan Louis Dreyfus, telah mengendalikan lebih dari 80% perdagangan biji-bijian dunia. Mereka menguasai seluruh rantai pasokan, mulai dari benih, penyimpanan, pelabuhan, hingga transportasi dan pinjaman. Mereka juga memonopoli informasi penting, seperti inventaris biji-bijian dunia dan fluktuasi harga, yang memungkinkan mereka memanipulasi harga pasar. Yang lebih tersembunyi, mereka seringkali masuk ke pasar dengan dalih bantuan pangan, yang secara humanitarian tampak mulia. Namun, di balik itu, mereka menggunakan harga murah untuk menekan pertanian lokal, mengambil alih pangsa pasar, dan akhirnya membuat suatu negara bergantung pada impor. Ketika Tiongkok mulai mengembangkan pertanian di Afrika, dominasi mereka terancam. Jika Afrika mencapai swasembada pangan, kemampuan mereka untuk memonopoli pasar dan memanipulasi harga akan berkurang drastis. Selain di Afrika, para raksasa biji-bijian ini juga telah lama mengancam ketahanan pangan Tiongkok. Pada tahun 2003, Tiongkok mengalami kerugian besar ketika para raksasa ini memanipulasi harga kedelai. Akibatnya, lebih dari 1.000 perusahaan minyak dan biji-bijian Tiongkok bangkrut. Sejak saat itu, Tiongkok belajar dari pengalaman dan mengambil langkah-langkah strategis, termasuk mendirikan sistem cadangan kedelai nasional. Sebagai tanggapan terhadap monopoli ini, Tiongkok memilih untuk memperluas kehadirannya di Afrika dan membantu banyak negara mengembangkan pertanian. Proyek di Angola adalah salah satu contoh nyata. Sebagian besar hasil panen dari lahan 100.000 hektar di Angola akan diekspor ke Tiongkok. Ini adalah langkah cerdas untuk mengurangi ketergantungan pada impor dari benua Amerika. Dengan berinvestasi langsung di Afrika, Tiongkok menciptakan jalur pasokan pangan yang independen, yang juga memiliki keuntungan logistik. Rute transportasi melalui Samudra Hindia lebih singkat 7 hari, dan biaya pengiriman lebih murah. Ini secara bertahap meningkatkan posisi Tiongkok dalam menentukan harga biji-bijian dunia. Negara-negara lain seperti Kenya dan Tanzania pun berencana meniru model sukses di Angola. Hingga saat ini, Tiongkok telah menjalin kerjasama pertanian dengan 23 negara dan organisasi regional di Afrika. Lebih dari 200 perusahaan Tiongkok telah berinvestasi lebih dari 15 triliun rupiah di sektor pertanian Afrika. Kita bisa melihat bahwa Tiongkok menggunakan kekuatan modernisasinya untuk membantu Afrika mempercepat pembangunan. Bantuan ini membuka jalan bagi banyak negara di Afrika untuk keluar dari jerat kemiskinan dan kelaparan. Namun, di tengah langkah-langkah positif ini, pertanyaan-pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Apakah langkah Tiongkok ini murni altruisme untuk membantu Afrika, ataukah strategi jangka panjang untuk mengamankan ketahanan pangannya sendiri dan menantang dominasi Barat? Apakah proyek-proyek ini benar-benar akan memberdayakan masyarakat lokal dan menciptakan kemandirian, atau hanya akan menjadi babak baru dari eksploitasi yang berbeda? Pada akhirnya, kita harus bertanya, dalam permainan dunia yang sulit ini, siapa yang benar-benar diuntungkan? Dan yang lebih penting, apakah langkah-langkah seperti ini akan menjadi solusi abadi,
Atau hanya sekadar tawar-menawar kepentingan yang berujung pada perubahan penguasa, bukan perubahan nasib?